Bismillahirrohmanirrohim. Kesaksian bayi mengungkap pelaku orang yang menzinahi ibunya. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada bayi yang dapat berbicara dalam buayan kecuali Isa bin Maryam dan bayi di masa Juraiz. Lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah Juraiz? Beliau lalu bersabda, Juraiz adalah seorang rahib yang berdiam diri pada rumah peribadatannya yang terletak di dataran tinggi atau gunung. Terdapat seorang penggembala yang menggembalakan sapinya di lereng gunung tempat peribadatannya. Dan seorang wanita dari suatu desa menemui penggembala itu untuk berbuat mesum dengannya. Kemudian Rasul melanjutkan kisahnya. Suatu ketika datanglah ibu Juraiz dan memanggil anaknya ketika ia sedang melaksanakan sholat. Wahai Juraiz. Juraiz lalu bertanya dalam hatinya, apakah aku harus memenuhi panggilan ibuku atau meneruskan sholatku? Rupanya dia mengutamakan sholatnya. Ibunya lalu memanggilnya untuk yang kedua kalinya. Juraiz kembali bertanya di dalam hati, ibuku atau sholatku? Rupanya dia mengutamakan sholatnya. Ibunya memanggil untuk kali ketiga. Juraiz bertanya lagi dalam hatinya, ibuku atau sholatku? Rupanya dia tetap mengutamakan sholatnya. Ketika sudah tidak menjawab panggilan, ibunya berkata, semoga Allah tidak mewafatkanmu, wahai Juraiz, sampai wajahmu dipertontonkan di depan para pelacur. Lalu ibunya pun pergi meninggalkannya. Singkat cerita, setelah beberapa bulan berlalu, wanita yang menemui penggembala tadi dibawa menghadap raja dalam keadaan telah melahirkan seorang anak. Raja itu bertanya kepada wanita tersebut, hasil dari hubungan siapa? Dari Juraiz, jawab wanita itu. Raja lalu bertanya lagi, apakah dia yang tinggal di tempat peribadatan itu? Benar, jawab wanita itu. Raja berkata, hancurkan rumah peribadatannya dan bawa dia kemari. Orang-orang lalu menghancurkan tempat peribadatannya dengan kapak sampai rata dan mengikatkan tangannya di lehernya dengan tali, lalu membawanya menghadap raja. Di tengah perjalanan, Juraiz dilewatkan di hadapan para pelacur. Ketika melihatnya, Juraiz tersenyum dan para pelacur tersebut melihat Juraiz yang berada di antara manusia. Raja lalu bertanya kepadanya, siapakah ini menurutmu? Juraiz balik bertanya, siapa yang kau maksud? Raja berkata, dia. Wanita tadi berkata bahwa anaknya adalah hasil hubungan denganmu. Juraiz bertanya, apakah engkau telah berkata begitu? Benar, jawab wanita itu. Juraiz lalu bertanya, di mana bayi itu? Orang-orang lalu menjawab, itu di pangkuan ibunya. Juraiz lalu menemuinya dan bertanya kepada bayi itu, siapakah ayahmu? Bayi itu menjawab, ayahku si penggembala sapi. Mendengar jawaban tersebut, raja merasa heran dan bersalah dan menyesal telah begitu mudah percaya menuduh orang soleh berbuat keji tanpa ada bukti atau saksi yang adil dan benar. Khotan sang raja berkata, apakah perlu kami bangun kembali rumah ibadahmu dengan bahan dari emas? Juraiz menjawab, tidak perlu. Ataukah dari perak? Lanjut sang raja, jangan, jawab Juraiz. Lalu dari apa kami akan bangun rumah ibadahmu? Tanya sang raja.
Jurais menjawab, bangunlah seperti sedia kala. Raja lalu bertanya, mengapa engkau tersenyum? Jurais menjawab, saya tertawa karena suatu perkara yang telah aku ketahui, yaitu terkabulnya doa ibuku terhadap diriku. Kemudian Jurais pun memberitahukan hal itu kepada mereka. Ketika dia sedang sholat sunnah, ibunya memanggil sampai 3 kali, namun dia tidak menjawabnya dan memilih menyelesaikan sholatnya. Sementara ibunya tidak tahu jika ada pada waktu itu Jurais tengah sholat, sehingga ibunya merasa kesal dan mendoakan yang tidak baik pada anaknya, yaitu semoga Allah tidak mewafatkanmu, wahai Jurais, sampai wajahmu dipertontonkan di depan para pelacur. Itulah kisah dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pelajaran dari kisah Jurais. Yang pertama, penting sekali seorang ahli ibadah untuk memahami ilmunya, sehingga jika ada 2 perkara yang sama-sama penting bertabrakan, maka dapat mendahulukan perkara yang paling penting. Seperti ketika bertabrakan antara memilih panggilan ibu ataukah sholat sunnah, maka jawabnya memenuhi panggilan ibu. Kedua, agar orang tua khususnya ibu lebih pandai menjaga lisannya, karena ketika merasa kesal terhadap anaknya, jangan mudah mendoakan keburukan. 3. Ketika menghadapi masalah atau musibah, seorang muslim harus tetap tenang dan yakin akan pertolongan Allah, karena Allah akan memberikan petunjuknya, sebagaimana firman-Nya, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat At-Taghabun ayat yang ke-11. 4. Orang beriman jangan serakah menuntut ganti rugi yang berlebihan ketika hak miliknya dirusak orang jahil. Seperti Jurais hanya meminta tempat ibadahnya dibangun seperti sedia kala, walaupun ia ditawari oleh raja akan diganti dengan emas dan perak. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.